seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera kepadamu sahabatku. Kembali kita bertemu di Aleda Channel dalam renungan pagi hari ini. Kiranya saudaraku bersuka cita di dalam Tuhan di hari baru ini. Firman Tuhan, renungan kita di pagi hari ini dari kitab Matius pasal 11 ayat 29. Dikatakan begini, saudaraku, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, kuk itu adalah sepotong kayu yang ditaruh di atas tengkuk sapi atau kerbau atau kuda atau keledai yang berhubungan dengan bajak pedati atau kereta. Selain kuk yang ada disebut ada tali kekang atau tali les yang biasanya dimasukkan ke dalam hidung atau kepala binatang, atau berupa besi yang bergerigi yang dipasang pada bagian mulut yang terhubung dengan tali itu. Saudara, kuk dan tali kekang ini berbicara tentang campur tangan Tuhan. Sekali lagi, berbicara tentang campur tangan Tuhan untuk mengarahkan dan menentukan kita pada jalan yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Sebab jika tidak diarahkan dan dituntun, kita cenderung memberontak, menempuh jalan yang salah, menyimpang ke kanan atau ke kiri, karena lebih menaruh keinginan daging daripada tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Di sanalah, saudaraku, fungsi dari kuk itu dan tali les yang dikekang kepada mulut kerbau atau sapi itu, saudaraku. Bila itu dipasangkan, maka kita akan berjalan mengikuti kehendak yang mengendalikan kita. Tentu yang mengendalikan kita itu, saudaraku, adalah Kristus. Sudah pasti, kalau Kristus yang mengendalikan perjalanan kehidupan kita, maka perjalanan kita akan sampai kepada tujuan, yaitu kerajaan Allah, saudaraku. Kuk itu dipasangkan kepada kita supaya kita jangan menjadi orang yang liar dalam kehidupan ini, melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi kuk yang kita katakan sebagai beban, justru itu yang menjadi sebuah alat supaya kita tetap berhati-hati, supaya kita tetap berjalan, sekalipun jalan yang kita jalani itu adalah banyak kerikil-kerikil tajam. Tetapi dengan kuk yang ada itu, kita semakin hati-hati dan kita akan berjalan menuruti apa yang menjadi kehendak dari pemberi kuk itu sendiri, saudaraku. Kalau dikatakan dalam renungan pagi hari ini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, tentu teladan kita dalam memikul kuk itu adalah Kristus sendiri. Segala sesuatu yang menjadi kehidupan diperankan oleh Kristus, bukan tanpa beban. Untuk menyelamatkan kita sebagai orang berdosa, ada penderitaan yang dialami oleh Kristus, dan itu sungguh sangat hebat. Dan itu dilakukan dan diperankan oleh Kristus, sehingga daripadanya ada kehidupan bagi kita
Penderitaan di kayu salib, saudaraku, sungguh sangat begitu hebat sekali. Penderitaan fitnah dari orang-orang yang membenci dia sungguh sangat menyakitkan sekali, saudaraku, demi kehidupan saya, demi penebusan kita dari segala dosa-dosa. Itulah yang menjadi teladan kita, sehingga kita harus belajar kepada Kristus. Dan sikap yang kita bangun, saudaraku, adalah dengan lembut. Bukan memberontak, tetapi justru menjalaninya dengan sadar dan insaf diri di dalam hidup lemah lembut. Hidup yang lemah lembut tentu adalah hidup yang betul-betul insaf, mengetahui, memahami pilihan-pilihan yang tepat, dan itu secara tekun dilakukan. Lemah lembut. Jadi dia tidak bersikap reaktif. Dia tidak membangun satu keluh kesah, tetapi itu akan dijalani dengan sikap yang lemah lembut dalam pengertian yang tadi, saudaraku, rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jiwa yang tenang itu, saudaraku, adalah jiwa yang dapat menerobos segala rintangan, menerobos segala penderitaan kuk itu sendiri. Jiwa yang tenang itulah, saudaraku, yang membuat kita tetap insaf diri, berjalan dan melangkah di dalam pengharapan kepada Kristus. Karena ketenangan jiwa kita menghadapi segala sesuatunya, di sana kita akan memperoleh kemenangan, kekuatan itu, saudaraku. Itulah yang menjadi panggilan kepada kita. Saudaraku, pasti semua orang, pasti kita ada kuk atau beban yang kita pikul masing-masing. Dan barangkali kuk itu atau beban itu tidak sama. Ada yang sangat berat, ada yang ringan. Tetapi persoalannya bukan berat, ringan, dan sangat berat beban itu sendiri. Yang lebih penting, bagaimana kita memikul kuk itu di dalam sebuah keinsafan diri dan kesadaran diri bahwa ini menjadi kuk yang harus saya tanggung terus. Pergumulan yang saya hadapi ini, penderitaan yang saya hadapi ini, justru ini membuat saya untuk dapat melangkah dengan tenang, dapat sampai kepada tujuan, sehingga itu akan saya bawa terus secara terus-menerus di dalam ucapan syukur kepada Tuhan dan penyerahan diri kepada Tuhan. Itulah, saudaraku, yang pertama yang menjadi panggilan nas khotbah kita kepada hari ini. Oleh karena itu, saudaraku, apapun kuk, apapun penderitaan, apapun pergumulan yang saudara hadapi, yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, mari dengan lemah lembut, jiwa yang tenang, kita akan memikul itu, meneladani Kristus. Karena teladan yang diberikan Kristus itu kita lihat adalah kemenangan. Kemenangan kita akan capai. Kemenangan dari segala pergumulan dan penderitaan akan kita miliki apabila kita meneladani bagaimana Kristus sendiri memikul salib itu, saudaraku. Biarlah saudara-saudaraku menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat, orang yang sabar, orang yang tekun, orang yang selalu berjalan di dalam pengharapan yang penuh kepada Kristus itu, saudaraku. Sekalipun penderitaan itu ada, namun ingatlah, Kristus sendiri akan menuntun saudara, akan menguatkan saudara, akan memenangkan saudara untuk semua persoalan-persoalan kehidupan yang saudara hadapi. Tuhan memberkatimu, saudara-saudaraku. Terima kasih ya Bapa di surga atas firman kehidupan yang memotivasi kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, supaya kami semuanya dapat memikul kuk yang harus kami tanggung. Karena Tuhan sendiri mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Biarlah kami semuanya di dalam memikul kuk itu belajar dari Kristus, bagaimana Kristus memikul kuk itu demi keselamatan kami. Kuatkan dan teguhkanlah umat-Mu dalam bekerja, di rumah tangga, baik di tempat pekerjaannya. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, memberikan mereka sukacita penuh dan berkat yang penuh kelimpahan, sehingga dengan demikian hidup mereka terbangun di dalam pengharapan-pengharapan yang secara terus-menerus dan sungguh hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkatimu, saudaraku. Amin. Mari saudara-saudaraku menjadi orang yang kuat,
yang teguh melangkah sekalipun penderitaan kehidupan ini ada dalam kehidupan. Selamat mengalami kemenangan di dalam Kristus.